Bapak itu di sini Mas? Dekat. Oh. Ya, sebelah kanan saya, silakan. Oke, oh iya. Masih lanjut sebelah kiri saya. Silakan. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan ya? Baik rekan-rekan media mungkin bisa dilakukan sesi foto dengan barang bukti. Perbedaan yang dia teruskan faktor alam dan yang dipotong perbedaan tidak biasa dibedakan. Ini dipotong. Ini dipotong yang kiri dipotong. Yang potong bidik menggunakan alat, ini yang putuskan alat. Silakan teman-teman yang depan ambil gambar. Bapak itu di sini Mas? Dekat. Oh. Ya, sebelah kanan saya, silakan. Oke, oh iya. Masih lanjut sebelah kiri saya. Silakan. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan ya? Baik, terima kasih. Cukup? Baik. Jadi kabel PLN itu biasanya ukurannya 500 meter satu aspalnya. Jadi sementara panjangnya dari transmisi itu kan ada yang 10 kilo, ada yang 20 kilo, sehingga harus ada sambungan antara satu aspal yang 500 meter dengan 500 meter lagi dengan 500 meter lagi. Sambungan yang biasa dilakukan PLN memakai peralatan seperti ini, jadi di press kita sebutkan ya. Di press ini dilihat, ini ada yang bulatnya, ini ada yang kena press ya. Di sini sebelah sini juga seperti itu. Jadi ada dua titik. Nah, memang tadi yang saya sebutkan kita pakai infrared tadi, ketika kita melihat jaringan transmisi, ini kita lihat di infrarednya. Kita bandingkan suhu di sini dengan suhu yang di sekitarnya. Biasanya kalau dia itu bagus, selisihnya paling sekitar 5 derajat begitu. Tetapi kalau di sini sudah ada pemanasan karena bergerak tadi sehingga presannya itu berkurang daya ikatnya, maka ya gigitannya gitu ya, maka kemudian suhunya lebih tinggi. Nah, itu yang kemudian kami lakukan pemeriksaan. Tetapi kalau ada angin yang kencang ya, ini bisa saja Pak, karena titiknya itu titik yang paling lembut ya, lembutannya paling dalam. Nah, bisa saja karena angin kencang, tekanan dan vibrasi dia bisa putus seperti itu kondisinya. Insya Allah pada hari ini dan sore ini tidak ada terjadi lagi pemadaman di sistem Sumatera.
Sekali lagi kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat terutama di Sumatera Utara dan memohon doanya semoga PLN dapat menyalakan listrik dengan aman dan andal sepanjang masa. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Transmisi PT PLN Bapak Edwin. Rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu tadi sudah dijelaskan secara teknis oleh Pak Edwin maupun secara komprehensif dan oleh Pak Wakaba. Tapi saya yakin ada beberapa pertanyaan mungkin dari rekan-rekan media. Sesi ini saya bagi sesi pertama untuk 3 penanya. Kami persilakan sebutkan nama dari media apa dan ditujukan kepada siapa. 1, sebelah kiri saya sudah terlihat angkat tangan. Tengah 1, 2 dulu sesi pertama. Baik, 2 dulu. Kami persilakan untuk operator kasihkan mic untuk sampaikan. Sebutkan nama, medianya dan ditujukan pada siapa. Silakan. Selamat pagi, saya Mahardika dari CNN Indonesia TV. Pertanyaannya kepada Pak Edwin. Pak, tadi kan disebutkan bahwa dugaan sementara ini berkaitan dengan masalah cuaca ya. Artinya dengan kondisi saat ini masih ada kemungkinan hal tersebut terjadi lagi. Bagaimana antisipasi dari PLN dan bagaimana PLN memastikan agar blackout ini tidak terjadi lagi? Terima kasih. Lanjut, tengah silakan. Sama pertanyaannya. Baik, Pak Edwin, mohon berkenan untuk dijawab pertanyaan dari CNN. Oh, langsung Pak. Langsung Pak. Terima kasih Pak Mandika dari CNN. Seperti yang terjadian yang ada di Aceh, termasuk kejadian kali ini, maka tentunya kami melakukan inspeksi double Pak, ya, yang kami lakukan. Jadi ada cara kami untuk melihat apakah sambungan tersebut sudah mulai retas atau tidak ya, karena kalau dia mulai tetas akan timbul panas yang berlebih sehingga memungkinkan kami memakai infrared Pak untuk melihat titik tersebut apakah lebih panas dibandingkan dengan sisi kabel yang lainnya. Nah, ketika kami mengetahui itu lebih panas, ada suhu tertentu, kami bandingkan tentunya dengan suhu udara, apakah kenaikannya sekitar 10 derajat atau 15 derajat, ada range-nya. Nah, kalau ada yang tinggi, biasanya kami akan melakukan pemeliharaan khusus ke tempat-tempat tersebut. Seperti itu Pak Mahandika. Saya rasa terjawab ya. Sesi pertama tadi sama pertanyaannya. Lanjut berikutnya sesi kedua. Baik, sebelah kiri saya ada satu lagi. Kami persilakan. Nah. Selamat pagi, perkenalkan saya Aulia dari Berita 1. Mau menanyakan berkaitan dengan tadi dari hasil investigasi awal dari Polri ini, apakah juga akan menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan begitu kepada PT PLN berkaitan dengan supaya peristiwa serupa blackout ini tidak kembali terjadi di waktu mendatang. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan hasil berkaitan dengan investigasi ini, siapa saja begitu pihak-pihak yang sudah diperiksa atau dimintai keterangan, apakah baru saksi di lapangan saja atau sudah ada di tingkat pihak lainnya seperti itu yang sudah dimintai keterangan dari investigasi ini. Terima kasih. Terima kasih. Langsung ke Pak Wakabar Eskrim, nanti teknis juga ada Pak Dirut Peter, silakan. Baik, langsung saya jawab ya. Jadi sebagaimana tadi saya sudah sampaikan bahwa tim gabungan dari Bareskrim Polri yang terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Tipiter dan Puslapfor telah melakukan pemeriksaan yang pertama saksi-saksi yang mereka masyarakat yang tinggal di seputaran tempat titik terjadinya putusnya jaringan ini. Tadi di Sutet, di dekat Sutet itu di Desa Ampinum. Kemudian yang kedua, tentu kita tadi sampaikan juga kita sudah melaksanakan rapat gabungan beserta dengan teman-teman dari PLN dan kita sudah kumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan putusnya kabel atau jaringan atau konduktor ini, sehingga besar kemungkinan kita hanya perlu nanti kepastian dari Pak Kapus Lapor saja bahwa ini terjadi karena faktor alam. Ya, saya kira itu ya rekan-rekan. Terima kasih.
Cukup rekan-rekan. Selain tadi ada bukti-bukti visual yang disampaikan di paparan dan secara teknis, nanti kita juga akan lihat barang bukti yang ada saat ini. Baik, kami persilakan untuk menunjukkan barang bukti. Ini rekan-rekan, kita akan peninjauan barang bukti dan saya tutup dulu press conference ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.